Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Kaifa halukum ya tulab? Alhamdulillah. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bersemangat untuk menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun Ananda berada. Baik, awalan pertama-tama hayya nabda dirasatina bi basmalah wa du'a qabla ta'allum. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, Ananda sekalian, silahkan diambil bukunya, diambil pena alat tulisnya, luruskan niat lillahi ta'ala. Semoga Ananda semua dapat menerima ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib fi hadzal yaum, pada hari ini kita sanata'allam, kita akan belajar anis-sa'ah, tentang jam fi lughatil arabiyyah, dalam berbahasa Arab. Nah, kita akan belajar tentang jam, menggunakan jam, kata-kata jam dalam bahasa Arab. Silahkan disimak. As-sa'ah, jam. Lima zanatang alam as-sa'ah. Kenapa kita harus belajar tentang jam? Lianna as-sa'ah syai'un muhimmah jiddan fi hayatina. Karena jam itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jam merupakan alat untuk mengukur waktu. Nah, dengan jam tersebut kita bisa mengatur seluruh aktivitas kita. Kita bisa mengetahui kapan masuknya waktu sholat untuk melaksanakan salah satu ibadah wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting ya. Nah, dalam tujuan kita bisa berbicara berbahasa Arab dalam sehari-hari kita, nah, kita akan belajar mengenai kata-kata yang berhubungan dengan jam. Nah, jika kita nanti berbicara ya dengan teman-teman, dengan guru, dan dengan keluarga antum, berbahasa Arab, menanyakan atau menjawab tentang jam dalam bahasa Arab. Semoga Anda semua senang belajar bahasa Arab ini ya, terutama berhubungan dengan jam. Baik, awalan Ustazah ingin memberikan sebuah mahfuzat kepada antum sebagai penyemangat, yaitu al-waktu athmanu minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Nah, ini adalah sebuah quotes yang sangat bagus ya untuk kita, karena jam pasti berhubungan dengan waktu. Nah, jika kita bisa mengatur waktu, maka kita selalu memanfaatkan emas yang kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dia adalah lebih mahal bahkan daripada emas. Al-waktu athmanu minaz zahab. Baik, nuwasil ila ta'allum. Kita sambung langsung pelajaran kita. Awalan, indikator. Indikator apa saja yang kita pelajari dalam bab ini? Yang pertama, kita akan menghafal, ya, memahami ungkapan-ungkapan atau mufradat dan ibarat, serta tarkib atau susunan yang berhubungan dengan tata cara penyampaian, serta merespon kata-kata berhubungan dengan jam. Kemudian juga kita akan mengidentifikasi struktur kalimat tentang jam tersebut, dan bisa menyusun teks dialog untuk informasi tentang jam, serta bisa melakukan dialog tentang waktu seperti materi hiwar yang akan disediakan nantinya. Dan bisa menggunakan pertanyaan fi ayyi sa'ah, artinya pada jam keberapa, kam sa'ah, berapa jam, kam as-sa'ah, jam berapa. Nah, ini mirip-mirip ya, nanti kita bisa membedakan antara yang tiga ini dalam bab ini. Nah, untuk pertama, pada poin kali ini kita akan belajar memahami mengenai tarkib anis-sa'ah. Itu bagaimana cara kita berbicara menyusun kalimat tentang jam. Nah, berbicara tentang jam tentu tidak jauh-jauh dari angka, karena jam itu menggunakan angka 1 sampai 12. Nah, pada bilangan asli kita bisa gunakan dalam bahasa Arab itu adalah biasanya dengan wahid, isnain, salasa, arba'ah, khomsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah, ihda asyarah, isnain asyarah, 1 sampai 12. Nah, dalam bahasa Arab tentu tidak bisa serta-merta seperti itu ya, karena itu tadi adalah bilangan asli. Kalau di dalam bilangan pelajaran kita sehari-hari dan bahasa Indonesianya itu adalah bentuk bilangan asli ya, berhitung dalam bentuk bilangan asli, wahidah, isnain, salasa. Adapun jika berhubungan dengan jam, maka kita harus menggunakan kata berurut ya, bilangan berurut. Nah, misalkan dalam bahasa Indonesia itu seperti pertama, kedua, ketiga. Nah, menghitung dalam bilangan berurut ini dinamakan, itulah yang kita gunakan untuk jam nantinya. Nah, seperti contohnya kalau bahasa Inggris itu satu bilangan aslinya adalah one.
ketika kita menggunakan bilangan berurut ya, maka kita berubah menjadi dovers. Nah, dovers ini seperti itulah bahasa Arabnya nanti pada jam ini juga. Wahid, satu. Nah, pada ke satu pertama ya, berarti itu apa, gimana caranya? Nah, kita lihat nih, wahid, bilangan asli. Ketika berubah menjadi pertama, menjadi wahidah. Tambahkan tamar butoh di akhirnya. Jam satu, berarti bahasa Arabnya as-sa'atu wahidah. Selanjutnya, isnain, bilangan aslinya. Bilangan berurutnya berubah jadi saniyah. Nah, kedua. Jam 2, as-sa'atu saniyah. 3, salasah. Nah, bahasa Arabnya 3, bilangan asli adalah salasah. Ketiga, salisah. Jam 3, as-sa'atu salisah. Selanjutnya, arba'ah. Nih, arba'ah. Ketika kita buat keempat, bahasa Arabnya jadi robi'ah. Perhatikan ya, robi'ah. Nah, jam 4, as-sa'atu robi'ah. Nah, kalau kita perhatikan sampai di sini, bisa kita lihat wazannya ataupun polanya dalam bilangan berurut ini menggunakan kata fa'ilah. Polanya seperti kata fa'ilah ya. Lihat, wahidah mirip fa'ilah, saniyah fa'ilah. Nah, salisah robi'ah. Nah, ya. Jadi adalah ini salah satu kuncinya, sampai sini kuncinya adalah dia menggunakan pola fa'ilah ya. Contohnya robi'ah. Selanjutnya, khamsah. Kita ubah menjadi pola fa'ilah, berarti khamisah. Nah, jam 5, as-sa'atul khamisah. Nah, jangan lupa ada alif lamnya ditambahkan as-sa'atul khamisah. Sittah, 6. Ke-6, sadisah. Nah, ini berbeda sedikit, tidak secara merata berubah, tinggal menambahkan seperti di sebelumnya ya. Ini ada yang spesial pada 6, sittah menjadi sadisah. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jam 6, as-sa'atul sadisah. 7, sab'ah. Ke-7, sabi'ah. Jam 7, as-sa'atul sabi'ah. Nah, wakazalika ilal akhir, dan begitu seterusnya sampai jam 12. Nah, kita lihat di sini. Isma ya, isma uktub. Dengar dan tulis sekalian. Nih contohnya ini saya sebutkan. Pertama kita di sini langsung belajar tentang kata-kata kam as-sa'ah ya. Tadi ada di dalam indikator, salah satunya adalah bisa membedakan kata kam as-sa'ah. Nah, ini penggunaan kata am-sa'ah. Kam as-sa'atu al-an, artinya kam berapa, as-sa'atu al-an jam berapa, jam berapa sekarang. Nah, jam al-an sekarang, diartikan jam berapa sekarang. Nah, pertama ini adalah jarum yang menunjukkan jam 1. Bahasa Arabnya as-sa'atul wahidah, as-sa'atul wahidah. Ini jam 2, as-sa'atu saniyah. Jam 3, as-sa'atu salisah. Jam 4, as-sa'atu rabi'ah. Jam 5, as-sa'atul khamisah. Jam 6, as-sa'atu sadisah. Jam 7, as-sa'atu sabi'ah. Jam 8, as-sa'atu saminah. Jam 9, as-sa'atu tasi'ah. Jam 10, as-sa'atul ashirah. Jam 11, as-sa'atul hadiyata asyarah. Perhatikan ya, kalau 11 itu ihda asyarah. Ketika berubah jadi 11, jam 11, hadiyata asyarah. As-sa'atul hadiyata asyarah. Jam 12, as-sa'atu saniyata asyarah. Nah, saniyahnya sama dengan jam 2, tinggal tambahkan 10-nya. 10-nya seperti bilangan asli asyarah. As-sa'atu saniyah asyarah. As-sa'atu saniyata asyarah. Nah, coba perhatikan poin berikut. Ini adalah bentuk jam. Nah, ketika kita menyebutkan jam, 1 jam. Nah, di sini adalah 1 jam. 1 jam itu berarti sa'atan, ya. 1 jam, sa'atan. Nanti misalkan ada yang bertanya, berapa jam perjalanannya? Dijawab 1 jam. Bahasa Arab 1 jam itu adalah sa'atan. Nah, yang kedua, ini adalah pola. Ini jika ditunjukkan adalah jam berapa? Ya, jam 1.30. Nah, lewat 30. 30 ini biasa kita sebut dia dengan setengah jam. Nah, ketika kita nanti bertemu dengan yang berhubungan dengan setengah jam, mau lewat atau kurang, maka kita harus gunakan kata nisfu sa'ah. Nisfu setengah, sa'ah dari 1 jam. Setengah dari 1 jam berarti 30 menit ya. Jadi ketika nanti bertemu dengan 30 menit, cukup katakan di akhirnya tambahkan nisfu sa'ah, setengah jam. Nah, ini 20 menit. Nah, ini 20 menit ya. Kalau 20 menit kita harus ucapkan nanti dengan sulus sa'ah, sepertiga jam. Sepertiga dari 1 jam. Ya, 1 jam itu 60 menit. Sepertiganya 20. Maka ketika kita bertemu dengan yang lewat 20 menit, cukup ucapkan sulus sa'ah. Selanjutnya lewat 15 menit. 15 menit ini biasanya kita sebut dengan seperempat jam. Nah, seperempat jam dalam bahasa Arab rubu' sa'ah. Nah, ini ya. Ini ada 4 poin yang harus kita ingat betul. Kita harus menggunakan kata sa'ah ya. Sa'atan 1 jam, nisfu sa'ah setengah jam, sulus sa'ah
20 menit atau sepertiga jam, rubu' sa'ah seperempat jam atau 15 menit. Selain itu, ketika kita nanti bertemu dengan jarum jam pada menit-menit yang tidak pas ya, tidak pas jam satunya. Nah, ini kita harus lihat di sini daqaiqus sa'ah, menit-menit jam. Nah, ketika lewat menitnya ya, jamnya nanti. Misalkan daqiqah itu artinya adalah 1 menit. Nah, ketika lewat 1 menit atau kurang 1 menit, nanti cukup tambahkan daqiqatan. Daqiqatan sama dengan saatan tadi. Saatan 1 jam, daqiqatan 1 menit. Daqiqatani 2 menit ya. 2 menit lewat 2 menit bahasa Arabnya daqiqatani. 3 menit, salasu daqaiq. Ya, berubah ya, daqaiq. Salasu daqaiq 3 menit, arba'u daqaiq 4 menit, khamsu daqaiq 5 menit. Nah, lewat nanti jamnya lewat 5 menit, sebutkan khamsu daqaiq. 10 menit, asyru daqaiq. Nah, asyru daqaiq. Nah, kemudian ketika lewat 11 menit, nah, ihda asyroh daqiqah. Berubah ya, menitnya bukan daqaiq lagi, tapi jadi daqiqah. Sama dengan daqiqatan tadi 1 menit ya. Daqiqah. Ihda asyroh daqiqah, 11 menit. Isnata asyroh daqiqah, 12 menit. Salasa asyroh daqiqah, 13 menit. Sita asyroh daqiqah, 16 menit. Samani asyroh daqiqah, 18 menit. Tis'a asyroh daqiqah, 19 menit. Wahida wa isrun daqiqah, 21 menit. Lewat 21 menit berarti wahid wa isrun daqiqah. Isnatani wa isrun daqiqah, 22 menit. Khamsu wa isrun daqiqah, 25 menit. Sab'a wa isrun daqiqah, 27 menit. Samani wa isrun daqiqah, 28 menit. Terakhir tis'a wa isrun daqiqah, 29 menit. 30 menit apa? Nisfu sa'ah. Ingat, nisfu sa'ah 30 menit ya, setengah jam. Oke, coba catatan penting. Pertama, dalam kaidah bahasa Arab, pukul kata lebih ya, jika jamnya itu menunjukkan lebih, maka kita gunakan wah. Wah itu artinya lebih. Nah, kemudian sedangkan pada pukul kurang, jika jam itu nanti menunjukkan dia kurang, maka kita gunakan kata illah. Nah, selanjutnya, kapan kita gunakan waw? Nah, kita gunakan waw itu lebih itu jika dia berada di menit 1 sampai 30. Nah, berarti kalau dia lewat 1 sampai 30 menit, kita gunakan kata wah, lebih, ya. Kemudian jika dia berada di menit 31 sampai 59, kita tidak bisa gunakan lebih lagi, tapi kita gunakan kurang. Kita harus gunakan kata illah dan menyebutkan jam selanjutnya. Contohnya nih, kalau misalkan jam 1 lewat 10 menit, berarti bahasa Arabnya as-sa'atu wahidah wa asyru daqaiq. Wa asyru daqaiq, lewat 10 menit. Nah, kemudian kalau misalkan kita buat jamnya itu 12.50 atau jam 1 kurang 10. Nah, jam 1 kurang 10. Gimana cara menyebutkannya? Kalau jam 1 kurang 10 jelas ya, udah kurang berarti tinggal katakan illah. Tapi kalau misalkan nanti dibuatnya jam 12.50. Nah, jam 12.50 kita tidak bisa katakan lagi dengan jam 12 bahasa Arabnya. Karena dia sudah lewat 50, maka kita harus gunakan kata illah dan jam selanjutnya. Setelah jam 12 adalah jam 1, maka kita sebutkan as-sa'atul wahidah illa asyru daqaiq. Nah, jam 1 kurang 10 menit. Ya, perhatikan kapan kita gunakan wa dan kapan kita gunakan illah. Nah, ya, sampai di sini kita lihat lagi contoh yang lain. Nih, kam as-sa'atu al-an, jam berapa sekarang? Nah, jam berapa ini? Jam 1 lewat 15 menit. 1.15. Gimana cara menyebutkan jam 1.15? Nah, karena pertanyaannya adalah kam as-sa'atu al-an, jam berapa sekarang, maka kita harus jawab sekarang jam. Nah, menjadilah dia al-an as-sa'atul wahidah wa rubu' sa'ah. 15 menit tadi itu adalah seperempat jam. Berarti tambahkan wa dan kemudian rubu' sa'ah. Al-an as-sa'atul wahidah wa rubu' sa'ah. Sekarang jam 1 lewat 15 menit. Contoh yang kedua, kam as-sa'atu al-an, jam berapa ini sekarang? Nah, ini adalah jam 12 lewat 5 menit. Jam 12 5 menit. Sekarang jam 12 lewat 5 menit. Al-an as-sa'atu saniyatu asyarah wa khamsu daqaiq. Nah, khamsu daqaiq. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Kalau antum belum paham, coba antum ulang lagi penjelasan Ustazah, putar lagi dari awal, simak ya, perhatikan, dan jika belum paham dan ada pertanyaan silahkan ditanya ke Ustazah. Baik. Sampai di sini ya. Kalau misalkan nanti dia ada malam, misalkan ini siang atau malam ya. Kalau malam tinggal kita tambahkan dia lailan, malam. Kalau misalkan itu siang, kita sebutkan aja dia dengan naharon.
pagi swabahan. Nah, ya. Jadi itu nanti kita lanjutkan lagi di pelajaran selanjutnya. Taib, Hazam ini sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.